Siapa yang mendaftar? Sanum mengagumi setiap apa yang ada pada Zahran. Tak munafik kalau Sanum juga takjub dengan kekayaan Zahran. Ia benar-benar tak menyangka kalau lelaki berandalan itu adalah calon pemimpin di kantor besar itu. Sanum membunuh rasa bosan dengan berkeliling melihat-lihat setiap sudut ruang kerja Tuan GM. Sementara Zahran cepat-cepat menyelesaikan esai yang diberikan oleh Teja agar dia bisa menghabiskan sisa waktu dengan sedikit bermain-main. Keren banget, startup milik papa kamu ini berpredikat sebagai unicorn dari pemerintah, luar biasa. Puji Sanum yang baru mengetahui lebih jauh kalau perusahaan itu adalah salah satu yang berkembang pesat pada dekade ini. Dia memang hebat, tapi tak pandai menjaga keluarganya sendiri, sahut Zahran dengan nada sindiran. Semoga itu menjadi pelajaran buat kamu, Bang. Kamu tahu kalau ada di tengah-tengah kegagalan rumah tangga orang tua itu sangat menyiksa batin. Jangan sampai anak-anak kita mengalaminya kelak, ucap Sanum dan dirinya masih fokus melihat-lihat seisi ruang kantor itu. Zahran sudah menyelesaikan tugasnya lalu berjalan mendekat ke tempat Sanum berada sekarang. Zahran berjalan sembari mengendurkan dasinya, seperti pemburu yang siap menerkam mangsa saja. Jadi anak broken home itu memang cukup menyakitkan, tapi abang beruntung karena menemukan kamu. Zahran mengagetkan Sanum dengan sebuah pelukan dari belakang. Ngagetin aja deh, protesnya dan spontan ia membalik badan sehingga mereka berhadapan. Zahran memenjara perempuannya di antara dinding dan tubuhnya yang jangkung. Zahran dalam mode Hon memang tak ada obat. Tugasku selesai. Tok tok tok, belum juga Zahran berhasil meraih bibir beraroma stroberi yang menggoda itu, seseorang malah mengganggu mengetuk pintu ruangannya. Ada yang datang, ingatkan Sanum lalu menahan dada yang kian menekannya itu. Iya, abang tahu, jawab Zahran kesal. Dia pun pergi ke arah pintu untuk mencari tahu siapa yang mengganggu momennya itu. Padahal Zahran sudah membayangkan kalau sedikit permainan di kantor mungkin akan mengasyikkan, menambah pengalaman baru untuk memupuk keintiman di antara keduanya. Yang datang Teja, disambut dengan wajah sebal oleh Zahran. Maaf mengganggu, Zah. Karena Pak Ilham masih ada pembicaraan. Dengan Nyonya Irene, dia menyerahkan meeting hari ini pada saya. Dia meminta saya untuk mengajak kamu ikut dalam rapat siang ini, kata Teja langsung mengemukakan tujuan kedatangannya. Pergilah, aku akan tetap menunggu di sini, seru Sanum menyemangati. Semangat Zahran sudah padam karena dia tak mencapai tujuannya. Zahran terpaksa mengikuti ajakan Teja demi untuk bisa menguatkan posisinya, dengan begitu bisa benar-benar mengusir Mona dari jabatannya saat ini. Jangan kemana-mana ya, ujar Zahran pada Sanum sebelum ia pergi. Iya, aku akan nunggu dengan setia di sini, jawab Sanum. Zahran pergi dengan kesal. Harusnya ada sesuatu yang terjadi di ruang kantornya, minimal sesi saling bertukar cumbuan, tapi sepertinya Ilham sedang berbincang serius dengan mantan istrinya sehingga agenda rapat ia serahkan pada asistennya. Nyonya Diana dan Tuan Arsen menyayangkan keputusan Zah yang memutuskan Mel secara sepihak. Mereka bilang Mel nyaris mogok kuliah. Mel menginginkan Zahran kembali, tutur Ilham. Entah kenapa malah jadi membahas soal Melissa dengan Irene. Kenapa tiba-tiba kamu jadi membahas soal urusan pribadi Zah? Tolong jangan buat dia semakin membencimu. Kalau aku sih, aku akan biarkan Zahran memilih sendiri. Lagi pula kedatanganku ke sini adalah untuk berpamitan. Aku nggak ada waktu buat membahas ini. Yang pasti Zah sudah sangat bahagia dengan pilihannya. Tidakkah kamu melihat hal itu? Protes Irene. Irene tak suka Ilham mencampuri urusan pribadi Zahran. Tapi kamu itu ibunya, urusan ini jadi sangat penting karena erat kaitannya dengan bisnisku ini. Saranku, sebaiknya kamu abaikan perkataan Tuan Arsen dan segera siapkan pesta untuk peresmian pernikahan Zah dan Sanum.
Kamu benar-benar tak bisa diajak berdiskusi. Ternyata benar kalau komunikasi kita sangat buruk. Ilham mendengus kesal lalu menyandarkan dirinya di kursi kebesarannya itu. Kalau pernikahan mereka sudah resmi, aku akan pulang dan kita akan berdiskusi lagi soal masa depan pernikahan mereka. Jangan pernah berpikir untuk membahas Melisa sekarang, karena yang aku tahu, yang Zahran inginkan hanya Sanum. Dengan tegas Irene menolak pembahasan Ilham dan menegaskan kalau fokus Zahran saat ini hanyalah Sanum. Dalam hal ini, Irene memang telah menerima 100%, beda halnya dengan Ilham yang masih setengah-setengah. Bahkan Ilham masih saja memikirkan cara agar Zahran memilih yang lain selain Sanum. Yang ada di pikiran Ilham memang hanyalah tentang bisnis, dan bisnis. Mulailah jadi papa yang pengertian. Zahran juga sedang berusaha jadi anak yang baik untukmu. Aku pamit ya. Pamit Irene. Dia pergi meninggalkan Ilham yang tidak bersemangat. Keinginannya dengan keinginan Zahran memang lebih seringnya tak pernah sejalan. Besok sore acara touringnya akan start dari base camp The Wolves. Sanum mempersiapkan diri dengan membereskan seisi rumah. Tak lupa, dia juga menyiapkan sebuah tas cukup besar karena rencananya mereka akan menginap 1 malam di villa milik keluarga Juan. Rasanya senang sekali. Sejak mengenal Zahran, begitu banyak pengalaman baru yang ia dapat. Tak pernah terpikir sebelumnya oleh Sanum kalau dia akan menjalani hidup penuh petualangan dan penuh dengan kesenangan seperti ini. Kriing. Dering telepon berbunyi. Handphone yang ia simpan di dalam apron bergetar setengah menggelitiki. Sanum yang sedang sibuk menyapu lantai sejenak menghentikan kegiatannya dan mengangkat panggilan telepon itu. Bapak, apalagi saat tahu yang menelpon adalah Dharma. Sanum segera mengangkatnya. Halo, Pak. Assalamualaikum, sapa Sanum. Waalaikumsalam. Sanum, ini loh. Bapak kaget, sekaligus heran. Dharma terdengar panik. Sanum tak tahu apa yang terjadi. Kenapa, Pak? Bapak baik-baik aja kan? Ada apa? Apa yang bikin Bapak heran dan kaget? Sanum ikut panik. Benar-benar tak tahu apa yang terjadi. Ini loh, tiba-tiba Bapak diajak bikin paspor. Ada surat rekomendasinya juga dari travel umrah dan Bapak nggak kenal. Bapak kan belum sempat mendaftar. Tapi kok tiba-tiba nama Bapak sama Ibu terdaftar di travel umrah itu. Bapak senang. Tapi Bapak takut ini penipuan. Loh, Sanum pun terkejut dengan apa yang Dharma kabarkan. Apa benar begitu? Apa mungkin ada orang yang sengaja melakukan ini untuk memanfaatkan Dharma yang begitu menginginkan perjalanan umrah itu? Gimana ini, Sanum? Tapi Bapak nggak dimintai uang sama sekali kok. Cuma diajak pergi ke kantor imigrasi aja. Tambah Dharma. Siapa yang daftarin Bapak ya? Aku emang berniat buat daftarin Bapak. Tapi belum sempat kok soalnya uang yang aku kumpulkan masih jauh. Coba kamu tanya sama suami kamu. Orang ini bilang, katanya yang mendaftarkan Bapak ke travel umrah itu atas nama kamu loh. Atas nama aku. Sanum tambah heran. Dia tak lantas bereuforia untuk kesenangan orang tuanya karena takut kalau ini modus baru penipuan. Sanum harus mencari Zahran. Siapa tahu Zahran tahu sesuatu. Ya udah, nanti aku telpon Bapak lagi ya. Bapak jangan ikut sama orang itu dulu sebelum aku telpon balik ya. Pinta Sanum dengan perasaan harap-harap cemas. Iya, nak, cepat ya. Soalnya orang ini nunggu dari tadi. Iya, Pak, iya. Sanum segera mencari Zahran. Selepas salat duhur tadi, Zahran memang rebahan di dalam kamar. Apakah mungkin ini adalah rencana Zahran?